baik yang dapat memberikan kuasa kepada kita, seperti uangkah, pendidikankah, atau kedudukan kita. Tetapi kita juga jujur dan mengatakan semua hal baik tersebut hanya dapat memberikan kuasa yang terbatas kepada kita. Walau kita mengerti biasanya orang yang memiliki lebih banyak uang akan memiliki lebih banyak kuasa. Lebih tinggi pendidikan atau kedudukannya juga dia memiliki lebih banyak kuasa. Sebabnya banyak orang di dunia ini akan sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh sekolah, sama seperti Ibu Mute, sungguh-sungguh sekolah, sungguh-sungguh kuliah, menjadi dokter yang baik. Tapi ada kalanya kehidupan membawa kita ke dalam satu masalah, di mana uang kita, pendidikan kita, atau kedudukan kita tidak dapat menjawab dengan tuntas masalah yang kita alami. Ibu Mute dia memiliki pendidikan yang baik, bahkan keuangan yang baik. Tapi walaupun hidupnya baik, terjadi tragedi demi tragedi kita dengarkan tadi dalam kesaksiannya. Dan semua yang dimilikinya itu tidak sanggup menolongnya. Sama seperti orang kaya di dunia ini, kalau ada hatinya gundah gulana, uangnya tidak dapat membeli tidur yang nyenyak. Ataupun orang-orang yang memiliki banyak kenalan ternama, banyak teman-teman di sosial media, kalau suatu hari dia datang kepada dokter dan dokter memvonis dia menderita satu penyakit, di mana dunia medis tidak dapat memberikan jaminan kesembuhan oleh penyakit yang parah tersebut, maka semua teman-teman yang banyak itu tidak dapat menolong dia. Uangnya, teman-temannya, kedudukannya tidak dapat menjamin kesembuhannya. Kenapa? Karena segala sesuatu di dalam dunia ini, sebaik apapun itu, kuasanya terbatas. Tapi malam ini kita mengerti dari firman Tuhan, ada satu pribadi yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya tidak terbatas untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan hati kita, untuk menyelamatkan kita semua. Percayakah saudara pada kuasa Yesus yang tidak terbatas? Yang percaya mari katakan amin. Dan buku Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau di dalam Alkitab kita membaca dahulu Yesus menyembuhkan, malam ini Yesus masih menyembuhkan. Yang percaya katakan amin lebih kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan didoakan oleh Ibu Pendeta Victoria, izinkan saya membagikan sedikit kisah dari buku Yohanes pasal yang ke-11. Di situ ada kisah mengenai seorang yang bernama Lazarus. Singkat cerita, suatu hari Lazarus ini sakit keras, bukan sakit biasa, tapi satu penyakit yang mengancam jiwanya. Itu sebabnya kedua orang saudarinya, namanya Marta dan Maria, sangat prihatin. Dan mereka segera mengirim berita kepada Tuhan Yesus yang hidup pada masa itu. Mereka berkata, Tuhan Yesus, cepatlah datang ke Betania, karena saudara kami, orang yang kau kasihi, Lazarus, sedang sakit keras. Segeralah datang Tuhan Yesus, kami percaya kau bisa menyembuhkannya. Kami sudah melihat kau menyembuhkan banyak orang sakit. Kali ini sembuhkanlah abang kami Lazarus, saudara kami Lazarus. Tapi kalau kita baca baik-baik Yohanes 11, setelah mendengar berita itu, justru Tuhan Yesus tinggal lebih lama di tempat di mana dia berada 2 hari lamanya. Sehingga pada akhirnya, ketika Yesus sampai di Betania, apakah yang terjadi? Lazarus itu sudah mati. Bahkan sudah 4 hari di dalam kubur. Dan Maria Marta sangat sedih. Saya percaya kita pun kalau kehilangan orang yang kita kasihi sangat sedih. Dan mungkin Maria dan Marta bukan hanya sedih, dalam hati mereka ada pertanyaan yang berteriak, mengapa? Mengapa Tuhan lama datang? Seandainya Tuhan cepat datang, Lazarus tidak pernah mati. Tuhan pasti bisa menyembuhkannya. Tapi sekarang sudah 4 hari dalam kubur, sudah terlambat. Tidak ada kita di sini yang menyukai kata sudah terlambat. Karena itu menunjukkan tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi kesempatan kedua. Tapi sekali lagi malam ini berita baik daripada firman Tuhan, di dalam Yesus tidak pernah terlambat. Di dalam Yesus selalu ada kesempatan, selalu ada jalan keluar, dan selalu ada pengharapan. Kenapa? Karena kuasa Yesus tidak terbatas. Tahukah saudara, Tuhan Yesus hatinya sangat mengasihi Lazarus. Dan dia pergi ke kubur Lazarus. Dan dengan kuasanya tersebut Tuhan Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Maka pada saat itu juga Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur
bangun dan bangkit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Secara pikiran manusia, kita sama-sama mengerti kalau orang sudah 4 hari di dalam kubur, sudah benar-benar mati. Tidak mungkin dilakukan apapun lagi kepadanya. Bahkan mungkin tubuhnya sudah mulai mengalami proses pembusukan. Saudaraku, sekali lagi, iman kita kepada Tuhan Yesus, itulah yang akan menurunkan kuasanya yang tidak terbatas. Walau seluruh dunia mengatakan sudah terlambat, walau pikiran manusia seperti kasus Lazarus ini mengatakan sudah mustahil melakukan apa-apa lagi, sudah betul-betul mati. Mungkin sukacita kita sudah betul-betul mati. Mungkin keuangan kita sudah betul-betul mati. Atau bahkan mungkin secara harfiah, secara literal, anggota tubuh kita yang sudah betul-betul mati, tidak berfungsi lagi, kita sakit. Tapi malam ini, sebagaimana Yesus memanggil nama Lazarus, Dia juga mau memanggil nama saudara. Karena Dia mengenal saudara, dimanapun saudara duduk atau berdiri di tempat ini atau di luar, Yesus mengasihi saudara. Tidak kebetulan saudara hadir pada malam ini. Dia mau membangkitkan saudara, membangkitkan hati saudara, tubuh saudara yang sakit, keluarga saudara yang terpecah belah, bahkan bisnis saudara. Dia mau membangkitkan saudara. Dia mau memerdekakan kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Yang perlu kita lakukan adalah beriman, percaya kepadanya. Tapi saudara, kerap kali yang namanya iman ini bertentangan dengan indera dan perasaan kita. Sama seperti kisah Lazarus. Tentunya indera yang melihat mengatakan tidak mungkin lagi dibangkitkan, sudah 4 hari dalam kubur. Tapi kalau ada iman, tidak ada yang mustahil. Izinkan saya membagikan sebuah cerita yang sering diceritakan oleh bapak saya, Bapak Munte. Beliau berkata, dalam ilustrasi ini, ada sebuah kamar yang gelap. Betul-betul dimatikan semua lampunya, tidak ada penerangan, gelap gulita. Lalu kemudian seorang masuk ke kamar itu, maka inderanya berkata, dimulai daripada matanya berkata, aku tidak dapat melihat apapun di dalam kamar ini. Maka tidak ada apa-apa dalam kamar ini. Indera telinga berkata, aku tidak mendengar apapun. Tidak ada apa-apa dalam kamar ini. Mulut juga berkata, aku tidak mencecap apapun. Tidak ada apa-apa dalam kamar ini. Kulit berkata, aku tidak merasa apapun. Tidak ada apa-apa dalam kamar ini. Sudah 4 indera mengatakan hal yang sama. Tapi ada satu indera, namanya indera hidung, yang berkata, aku mencium parfum di kamar ini. Dia hanya satu, tapi dia berani melawan 4 indera lainnya. Lalu apa yang terjadi? Lampu dihidupkan, dan ternyata benar ada parfum di kamar itu. Karena kebenarannya telah diletakkan parfum di kamar itu. Saudaraku, suatu hari mungkin indera mata saudara berkata, berkudang-kudang kulihat semua. Telinga saudara berkata sakit, mendenging. Mulut saudara berkata, pahit semua, aku tidak selera makan. Bahkan kulit saudara berkata, meriang, panas kurasa. Dan kali ini indera yang kelima, hidung juga berkata, aku tidak bisa bernafas dengan lega, sumbat hidung. Dan kesimpulannya, faktanya adalah aku sakit, aku demam, aku pilek, aku flu. Tapi ada indera keenam, namanya iman. Walau 5 indera mengatakan kita sakit, tapi satu indera, iman, mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Dan itu didasarkan daripada firman Tuhan. Betul ada faktanya, tapi firman Tuhan ini adalah kebenaran. Firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri, yang otoritasnya jauh lebih tinggi dari fakta apapun yang sedang kita alami. Dia dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dia dapat mengubahkan segala sesuatu fakta yang ada, kalau kita mau beriman. Lalu iman berkata, oleh bilur Yesus aku sembuh, 1 lawan 5. Dan kalau saudara pegang teguh iman saudara, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Roma 10
dari pendengaran akan firman Kristus. Malam hari ini, dengarkan baik-baik firman Tuhan dari Ibu Pendeta Victoria. Izinkan iman saudara tumbuh. Ucapkan iman saudara, tindakan iman saudara, dan pulanglah malam ini dengan mujizat Tuhan.